Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Rawati, program studi bimbingan dan konseling Islam semester 5 YIN Bengkulu, dengan mata kuliah psikoterapi Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan mengenai 3 teori psikoterapi Barat. Oke, baiklah, yang pertama yaitu teori psikoterapi Gestalt, di mana pandangan terhadap manusia Gestalt ini, manusia itu berakal pada filsafat eksistensial dan fenomenologis, yaitu kesadaran individu terhadap lapangan fenomenanya itu akan mempengaruhi ketepatan persepsi dan tingkah laku. Selanjutnya itu Gestalt itu berfokus pada masa lampau, dianggap sebagai suatu cara untuk menghindari tindakan pada saat mengalami masalah sekarang yang dihadapinya. Selanjutnya itu tujuan terapisnya, yang pertama yaitu menjadikan klien itu tidak bergantung pada orang lain, di mana artinya klien itu lebih bisa mengatur dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu interaksi tidak pernah sempurna, kematangan tidak pernah penuh. Hal ini merupakan proses yang berlangsung terus, tidak pernah berarti. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan kesadaran individu agar dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt pada situasi bermasalah. Selanjutnya yaitu ada peran terapis. Peran terapis Gestalt di mana membantu klien dalam melaksanakan peralihan dukungan eksternal kepada dukungan internal dengan menentukan jalan buntu. Jalan buntu yang dimaksud adalah titik tempat individu menghindari perasaan-perasaan yang mengancam, karena individu itu merasa dia tidak nyaman. Baiklah, yang selanjutnya itu ada teknik terapis. Yang pertama di mana teknik yang pertama yaitu memprostasikan klien. Artinya dengan cara menghadap klien langsung kepada masalahnya, atau dengan konselor tidak memberikan solusi terhadap masalah klien itu, yang harus mencari dan melakukannya. Yang kedua yaitu teknik eksperiensial. Artinya untuk meningkatkan kesadaran klien itu tentang dirinya sendiri dan masalah-masalahnya, sehingga demikian klien mengintegrasikan kembali dirinya, yaitu misalnya pada latihan bertingkah laku, khususnya untuk hal-hal yang perlu dilakukan atau yang belum pernah dilakukan klien tersebut. Terus permainan dialog, di mana terutama dalam situasi misalnya hitam putih, jadi klien itu diminta untuk memerankan keduanya. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kedua, teori psikoterapi behavioral, di mana pandangan terhadap manusia itu menurut terapi behavioral bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungannya dengan kontrol perubahan tersebut dalam alam memilih martabatnya, di mana manusia itu merancang atau mereaksi terhadap lingkungannya dan saling berinteraksi. Hal ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian tingkah laku tersebut, tertentu terkait dengan kepuasan atau ketidakpuasan yang diperolehnya. Selanjutnya yaitu tujuan terapis, di mana tujuan terapis yang pertama yaitu memperoleh perilaku baru atau meminimalisasi perilaku yang maladaptif atau memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Yang kedua yaitu konselor atau konseling sama-sama menetapkan atau merumuskan tujuan-tujuan, khususnya konseling.
berfungsi sebagai konsultan atau guru, penasehat, pemberi dukungan, dan fisikator. Hal ini ia juga bisa memberikan instruksi atau mensupervisi antara orang-orang pendukung yang ada di dalam lingkungan klien, sehingga membantu dalam proses perubahan antara pelaku klien sehingga bisa dapat merubah dirinya itu. Selanjutnya yaitu ada teknik terapis. Yang pertama yaitu shaping, di mana shaping ini memodifikasi tingkah laku melalui pemberi penguatan benar-benar cukup. Selanjutnya extension, di mana mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan. Selanjutnya imitative learning, di mana memberikan contoh atau model melalui film, seperti film. Yang terakhir yaitu contracting, di mana contracting ini merencanakan prosedur pemberian penguatan bisa terbentuk ganjaran yang berbentuk seperti materi. Oke, baiklah. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada teori psikoanalisis, dikemukakan oleh Sigmund Freud, di mana pandangan manusia ini pendapat Sigmund Freud ini yang menyatakan bahwa pengalaman masa kecil sangat dipengaruhi atau menentukan kepribadian masa dewasa, sehingga manusia itu dipandang tidak berdaya untuk mengubahnya. Selanjutnya psikoanalisis ini dimana bersifat mekanistik atau dan reduktif, terlihat pada pendapat Freud terbentuk berdasarkan cara-cara yang ditempuh untuk mengatasi bahwa dorongan yang lain dari individu itu kurang diperhatikan. Selanjutnya tujuan terapisnya. Yang pertama itu membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan jalan mengembalikan hal-hal yang tidak disadari menjadi sadar. Selanjutnya yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada klien menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Selanjutnya menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menembus konflik yang direpres. Misalnya klien itu memiliki pengalaman masa lampau sangat menyedihkan, jadi sehingga si konselor itu menghidupkan kembali masalah-masalah yang telah dialami oleh masa lalu si klien tersebut. Selanjutnya itu ada peran terapisnya, di mana di sini menjelaskan berusaha agar klien mendapatkan wawasan terhadap permasalahannya dengan mengalami kembali dan kemudian menyelesaikan pengalaman masa lalunya yang belum terselesaikan. Jadi jadi klien tersebut mendapatkan wawasan permasalahan itu, sehingga kemudian masalah yang sudah di masa lalunya itu dapat terselesaikan kepada konselor ini. Selanjutnya yaitu teknik terapisnya, di mana teknik terapis yang pertama yaitu ada asosiasi bebas, yaitu memanggil kembali pengalaman masa lalu dan melepaskan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatis di masa lalunya. Misalnya traumatisnya di masa lalunya itu seperti trauma digigit karena anjing. Lalu yang kedua yaitu analisis mimpi, di mana jalan istimewa menuju ketidaksadaran karena melalui mimpi-mimpi tersebut
asal-asal kebutuhan ketakutan tak sadar dapat diungkapkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu transferensi, di mana mengarahkan perasaan-perasaannya yang tertekan kepada konselor dengan mengendalikan konselor itu adalah subjek yang menyebabkan perasaan tertekan itu. Terus yang keempat yaitu ada analisis resistensi, di mana suatu yang melawan kelangsungan terapi ini dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadarinya. Kemudian yang terakhir yaitu interpretasi, di mana interpretasi ini mendorong ego untuk menganalisasikan bahan-bahan baru dan mempercepat proses pengungkapan dalam alam bawah sadar secara lebih lanjut. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.